Itu susi. Oh ini. Assalamualaikum, selamat malam Febri. kakak-kakak semua, bapak ibu guru hebat. Maaf ya gangguan teknis di sini. Jadi agak gangguan ini jam 19.42. Ya kak, nggak apa-apa kak. Baik, Kak Juanda, Kak Karsono, Kak Romi, Kak Fatoni, Kak Heni, silakan minta tolong dibantu sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Ini udah saya rekod. Halo, cek cek. Ya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, kita doa dulu Kak. Kita doa dulu Kak Daud. Iya, doa dulu Kak. Ya Kak Daud, yang saya hormati dan kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai meeting pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga meeting pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Karsono sudah memimpin doa pada pembelajaran doa kita pada malam hari ini. Pertama saya mohon maaf ya karena kendala agak molor kita, karena di sini memang gangguan. Jadi kita masuk ke persiapan aksi nyata, di mana idealnya kita ini 2JP itu 90 menit. Nanti saling ingatkan kan 90 menit dari jam yang sudah kita rekod tadi. Baik, kakak-kakak semua, izinkan saya membersamai kakak-kakak pada malam hari ini. Saya izin share screen dulu Kak. Saya izin share screen. Jadi baik, di sini aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasinya 2JP, 2JP itu 45 menit kali 2, berarti 90 menit. Sebenarnya idealnya kita 90 menit kayak moda daring, sinkronus. Baik, salam sudah. Sekarang kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar memunculkan rasa syukur. Memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Ada yang bisa kakak memimpin mindfulness? Halo? Baik, kita open kamera semua dulu kak. Oke kak, bentar ya kak, pakai jilbab dulu. Siap. Yang lain kita open kamera dulu. Ayo, biar cepat, lebih cepat, lebih bagus kak. Biar kita nggak terlalu ini. Oke, siap Kak Karsono, Kak Indra. Kak Indra aja yang mimpin. Awas Kak, ininya Kak, yang di tangannya Kak, agak di bawahin dikit. Oke, siap. Mana yang lain? Kak Fatoni. Oke, ayo.
Oke, Kak Kenny, Kak Agus, Kak Yulianti, Kak Husnul. Oke, Kak Agus, Kak Mugi, Kak Juanda. Ayo biar kita cepat, jadi waktunya nggak terlalu molor. Kita manfaatkan waktu yuk 90 menit ya. Yuk. Yang lain mana ini? Oke, Kak Yuli mungkin bisa mimpin, Kak. Halo? Halo ya, apa Kak? Ya, coba diajak teman-temannya, kita semua menenangkan hati dan pikiran, semua perhatian fokus belajar memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Sialnya Mungkin jelek. bisa dengan memejamkan mata, coba diatur napasnya, kita fokus gitu sebentar saja Kak. Ini kok nggak on ini semuanya. On cam. Ya, kalau kita nunggu yang lain on cam kayaknya molor ini. Oh, yakin saya. Oke. Ayo Bapak Ibu semuanya, mari kita bayangkan kalau kita suruh mejem dulu Kak matanya Kak. Suruh mejem dulu semua. Oh. Tarik napas. On cam. Ini kelakuan Pak Indra ini matanya nggak kelihatan. Kak Indra, bohong itu. Nggak buka, nggak tutup mata. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, kita pejamkan mata kita. Kita bayangkan di situ di depan kita ada fasilitator yang penuh dengan semangat, dengan kesungguhan, ingin menyampaikan materi kepada kita semua. Dan di ujung jalan kita akan melihat hasil nilai B atau A harapannya. Semoga kita semua sampai di ujung jalan tersebut tanpa ada hambatan dan halangan. Dan ilmu yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat khususnya bagi kita sendiri dan peserta didik kita. Amin. Amin. Yuk, buka matanya, jangan ngantuk lagi, semangat. Luar biasa, Kak Yuli telah membawa kita ke alam bawah sadar ya. Jadi sudah disugesti kita. Sebenarnya Kak Yuli udah bagus. Jadi kita pejamkan mata, fokus, tarik nafas, buang. Jadi istilahnya pikiran kita memang kita arahkan itu. Luar biasa. Terima kasih Kak Yuli. Baik kakak-kakak semua, kita lanjut lagi. Doa bersama sudah. Baik, kesepakatan bersama. Pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan sampai selesai gak ada gangguan lagi. Baik Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita pada malam hari ini pertama merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini pertama refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit. Yang ketiga dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Mau ada yang mau ngasih ice breaking nggak? Cek. Oke, nggak ada. Oke, kita next. Kalau nggak ada, kita next. Tadi udah mindfulness ya. Baik, yang pertama refleksi koneksi antar materi. Antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, ini kakak-kakak semua.
sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Coba, gimana kira-kira pemahaman kakak-kakak semua tentang pemantik yang ada di yang saya share screen ini? Halo. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK? Hah? Share screen-nya nggak tampil. Apakah? Oh, udah tampil. Udah tampil, udah. Sinyal saya begitu ya. Jadi itu pertanyaan Kak Yuli, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ayo, kita gas-gas. Jangan kasih kendor. Kak Karsono. Ini apa muter-muter ini? Halo? Halo Kak. Ayo biar efektif kita yuk. Sejauh apa pemahaman? Mungkin ada yang 9 aspek segala macam, pokoknya dijabarkan saja. Apa saya aja yang ininya? Ada mana suaranya kelas 005? Kelas 005 mana suaranya? Halo. Halo. Ada, alhamdulillah masih ada. Baik, kakak-kakak, terampil mengajar yang efektif, konsep mengajar yang efektif. Gimana? Kayaknya. Halo? Suara saya terdengar nggak, Kak? Suaranya macet-macet. Yang ini share screen-nya. Gimana? Share screen-nya nggak nampak ya? Kadang hilang, kadang muncul. Nah, ini udah. Oh. Ini udah nampak ini, Kak, belum? Sudah, Kak. Oke. Belum ada yang mau jawab ini. Jadi pengajaran yang efektif itu pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Guru perlu memiliki berbagai strategi, teknik untuk melibatkan siswa, misalnya mengembangkan pemahaman dan mendukung perkembangan keseluruhan siswa. Pengajaran yang efektif itu tidak hanya melibatkan aspek psikomotor, maksudnya itu gerakan, tapi juga kognitif dan efektif. Nah, 9 aspek pembelajaran yang efektif itu sudah pernah kita pelajari, kakak-kakak ya. Masih ada yang ingat? Itu terkait dengan aset ya? Hah? Enggak. Terkait dengan aset bukan? Bukan, berdiferensiasi tujuan pembelajaran, pemerogesan konten, umpan balik. Nah, kan kalau kayak gitu kan enak saya dengar. Pertama itu tujuan pembelajaran, ini berhubungan hasil yang ingin dicapai, misalnya proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik itu menggambarkan keterampilan, pengetahuan, sikap yang harus dikuasai, dicapai oleh peserta didik. Setelah mengikuti suatu kegiatan belajar, misalnya mengajar atau kita menggunakan rumus ABCD gitu. Kemudian keterlibatan siswa aktif yang kedua, Kak ya. Halo, cek. Halo.
Yang Ya, kedua, Kak, betul. pertama tujuan Keterlibatan pembelajaran. siswa aktif. Oke, yang keduanya keterlibatan aktif siswa ya. Ini merupakan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif, berinteraksi dengan materi, guru, dan teman sekelasnya. Itu keterlibatan siswa apa Kak? Aktif ya? Aktif. Oke, yang ketiga itu apa Kak? Pengajaran berdiferensiasi. Ya, ini terkait pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa yang beragam ya, yang banyak yang beragam gitu, yang heterogen gitu. Di mana guru penyesuaian metode, materi, lingkungan pembelajaran agar sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, gaya belajar dan kesiapan masing-masing siswa. Kemudian yang udah pengajaran berdiferensiasi, keempat adanya pengprogresan dan penahapan konten yang kayak gini ya. Benar Nggak nggak sih? tampil Kak, nggak tampil. Nggak ada video Kak. Yang kayak gini tuh kan. Yang kayak gini tuh ya, itu bukan yang kayak gini. Penerap ini ya, yang keempat ya. Nah itu kayak ini tuh ya. Tampil, kadang nggak ada gambarnya. Gambar apa Kak? Apa sinyal saya bermasalah ya? Halo Pak PPS, Pak PPS, Kak Handoko. Siap. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut tadi itu sampai ke adanya pemrograman dan pentahapan konten. Nah, jadi ini merupakan pendekatan dalam perencanaan dan penyampaian materi pelajaran yang mengikuti urutan logis dan sistematis dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ini bertujuan untuk memperkenalkan, memodelkan dan melatih gerakan-gerakan yang terkait dengan aktivitas fisik, olahraga atau permainan. Kemudian ada yang keenam itu umpan balik. Masih ingat umpan balik? Halo? Tapi kelihatan Kak ya, di sana di sana ya. Kelihatan. Nah, umpan balik itu ini maksudnya proses pemberian informasi atau respon oleh guru kepada siswa mengenai kinerja atau hasil praktek keterampilan fisik mereka. Yang tujuannya untuk membantu siswa memahami bagaimana kualitas gerakan atau keterampilan yang mereka lakukan, serta memberikan saran untuk perbaikan atau peningkatan keterampilan tersebut. Jadi ada umpan baliknya ya, itu yang masuk umpan balik. Yang ketujuh itu apa Kak gini? Komunikasi aktif. Masya Allah, luar biasa. Iya benar Kak Kenny. Saya kasih upload dulu. Oke. Komunikasi efektif itu proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran secara jelas, tepat, dan dapat dipahami antar guru dan siswa. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh guru dipahami dengan baik oleh siswa, serta untuk menciptakan interaksi yang mendukung proses belajar mengajar. Itu ya komunikasi efektif. Kemudian nomor 7. Nomor 8 itu apa? Nomor 8 itu. Ada yang ingat? Penilaian dan evaluasi. Iya, Masya Allah. Penilaian dan evaluasi ya. Jadi penilaian dan evaluasi itu proses yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pemahaman, keterampilan, dan perkembangan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, ya kayak gini ya. Ya, keselamatan. Ya, keselamatan. Jadi keselamatan itu memastikan bahwa setiap siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan fisik dan olahraga dengan aman tanpa risiko cedera atau bahaya. Nah, kita yang 4 kriteria pembelajaran efektif belum kayak. Sunscreen-nya nggak nongol, suaranya putus. Suaranya putus-putus kayak. Iya, suaranya putus. Oh, nggak jelas.
Sudah. Bentar, Kak. Tempat saya Sinyal- lancar, Kak. Oh, berarti ada yang lancar, ada yang putus. Oke ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Tadi sudah ada yang 9 tadi. Kemudian ada 4 kriteria pembelajaran efektif. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman atau semua peserta didik. Dan yang keempat, itu berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan pembelajaran. Jadi kita bahas satu-satu. Ada 4 kriteria pembelajaran efektif. Pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Maksudnya, suatu aktivitas pembelajaran yang dilakukan ini memiliki peluang atau kemampuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan gerak tubuh mereka, baik motorik halus maupun motorik kasar. Yang kedua tadi, 4 kriteria pembelajaran tadi, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Berarti memanfaatkan waktu yang ada secara optimal untuk melibatkan siswa dalam aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga proses belajar menjadi bermakna, efektif, siswa belajar dengan lebih baik dan efisien. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Artinya, aktivitas yang digunakan dalam proses pembelajaran ini disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman setiap siswa. Ini bisa kita sebut dengan pembelajaran Siasi. Iya, berdiferensiasi, betul sekali Kak Kenny. Kak Kenny nggak bisa. Yang keempat, 4 kriteria pembelajaran efektif tadi berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan pembelajaran. Maksudnya, pembelajaran memiliki kemampuan untuk menggabungkan berbagai tujuan pendidikan secara selaras, sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas dan bermakna bagi siswa atau peserta didik. Nah, jadi sejauh mana istilahnya pemantik tadi, kemudian konsep mengajar yang efektif. Pertama, pengajaran yang efektif adalah memfasilitasi pengalaman atau belajar yang bermakna bagi peserta didik dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, guru perlu memiliki berbagai strategi dan teknik untuk melibatkan siswa, mengembangkan pemahaman dan mendukung perkembangan keseluruhan siswa. Kemudian pengajaran efektif itu tidak hanya melibatkan aspek psikomotor, maksudnya psikomotor itu gerakan, tetapi juga kognitif dan efektif. Efektif. Iya. Ini slide pertama, sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, jadi itu pemantiknya. Yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Tadi pembelajaran efektif, sekarang strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ada yang mau berbagi? Monggo. Monggo, Kak. Apa pertanyaannya tadi, Kak Daud? Sejauh apa pemahaman saya, pemahaman kakak-kakak, Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Apa pemahaman Kak Karsono terhadap strategi mengajar? Sudah mendukung paradigma Kak Karsono terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau seperti apa? Share screen saya nampak tapi Kak ya? Nampak, Kak. Nampak sangat enggak? Sangat ya? Nah, jadi sejauh apa pemahaman kita semua terkait strategi mengajar? Pengertian strategi pembelajaran itu, strategi mengajar dalam PJOK mencakup metode, pendekatan, model, dan gaya yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya tujuan pembelajaran yang efektif. Strategi ini bertujuan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas fisik. Nah, tujuan pertama pengertian strategi pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran PJOK itu bertujuan tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik, tapi juga
menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kebugaran di dalam tubuh peserta didik. Bagaimana? Ada yang kira-kira mau berbagi tentang strategi mengajar tadi? Nah, jenis-jenis strategi mengajar ada yang mau berbagi? Ada yang tahu? Strategi, jenis-jenis strategi mengajar, teman-teman, kakak-kakak. Coba saya pengen on cam semua dulu, Kak. Coba kita on cam. Masa saya sama Kak Kenny terus ini? Saya berasa berbicara dengan siapa gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak Karsono. Yang lain? Tidur ya? Yang lain tidur? Oke, Kak Indra. Woi, nambah nilainya Kak Indra kalau aktif seperti ini. Masya Allah. Semangat. Oke ya, jenis-jenis strategi mengajar itu pertama strategi instruksional. Yang kedua strategi non-instruksional. Ya. Nah, strategi instruksional itu mengajar langsung dengan instruksi dari guru untuk teknik atau keterampilan khusus seperti demonstrasi dan umpan balik. Kalau yang strategi non-instruksional itu menggunakan metode seperti diskusi atau simulasi yang tidak langsung memberikan instruksi tetapi membantu mengembangkan keterampilan sosial peserta didik itu. Kemudian pendekatan mengajar yang holistik. Pembelajaran PJOK juga memperhatikan aspek kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Ini dilakukan agar peserta didik tidak hanya fokus kepada keterampilan motorik, tetapi juga pada perkembangan karakternya. Terus itu gaya mengajar. Ini sebenarnya materi-materi kita yang kemarin, Kak, gaya mengajar ya. Terdapat 14 gaya mengajar yang diperkenalkan oleh Mosko Maston, seperti gaya komando, latihan, pemeriksaan diri, dan penemuan terbimbing. Kemudian yang membantu guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian selanjutnya, peran guru dalam pengelolaan kelas. Guru PJOK harus mampu mengatur kelas dengan baik, mengelola tugas non-instruksional, dan memastikan keselamatan serta keterlibatan aktif peserta didik. Secara umum, modul 2.2 PKG PJOK tentang strategi mengajar ini menekankan pentingnya fleksibilitas guru, jadi nggak kaku, Kak. Jadi kita memang harus fleksibilitas dalam menggunakan strategi mengajar yang bervariasi agar pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ujung-ujungnya kita harus berdiferensiasi ya. Kita lanjut slide-nya, Kak ya. Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak? Nih, yang kemarin ini, gerak kemarin, Kak. Apa pemahaman Bapak Ibu terhadap model pendidikan gerak? Sudah mendukung paradigma Bapak Ibu terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Ayo, ada yang mau berbagi? Cek. Tentang gerak ini. Kemarin kan kita belajar juga yang gerak ini. Sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Oke ya. Ini modul 2.3. Coba dibuka, Kak. Halo? Aku baca. Yang lain mana ini? Tolong di on cam, Kak Yuli, Kak Husnul, Kak Fatoni. Sebenarnya ada beberapa kriteria aspek untuk penilaian itu ya. Jadi kalau kita
aktif, berpartisipasi, kemudian istilahnya ini biar kita enak ininya, enak ngegasnya. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait model pendidikan gerak? Ini berada di modul 2.2, 2.3. Pengertian model pendidikan gerak. Pendidikan gerak adalah pendekatan dalam PJOK yang menekankan penguasaan keterampilan dasar melalui gerakan. Fokusnya adalah pada pengembangan kemampuan gerak dasar seperti berjalan, melompat, dan melempar. Nah, akan menjadi fondasi bagi keterampilan olahraga dan aktivitas fisik lanjutan. Kemudian kedua, landasan filosofinya. Ini pengertian model pendidikan gerak. Landasan filosofinya, model ini didasari oleh teori perkembangan anak yang menekankan bahwa gerak adalah komponen utama dalam pendidikan jasmani. Pendidikan gerak juga menitik beratkan pada eksplorasi gerak dan pengembangan kreativitas serta rasa percaya diri anak. Ada konsep gerak, konsep gerak masih ingat Kak? Enggak Kak? Konsep gerak. Gue Kak Daud. Gimana? Dah lupa. Udah lupa. Enggak apa-apa Kak. Namanya Aku manusia. ingat Kak, Apa? konsep ruang ya. Ya, Aku terus juga. Konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. luar biasa Kak Kenny, terima kasih. Luar biasa Buka sekali. tugas midmap. Oh. Oke, nggak apa-apa Kak, kita saling ingatkan ya. Ada konsep gerak itu, pendidikan gerak memiliki 4 konsep dasar. Yang pertama tubuh, bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Kalau ruang itu tempat dan arah gerakan dilakukan. Kemudian usaha ini kekuatan dan aliran energi yang digunakan dalam gerakan. Yang terakhir keterhubungan, gerakan bersama orang lain atau objek lain. Oke, terima kasih Kak Kenny. Kerangka pendidikan gerak. Model ini mencakup jenjang pembelajaran yang terstruktur dimulai dari pondasi gerak di usia dini, eksplorasi di tingkat menengah, dan pengembangan keahlian di tingkat lanjut. Kurikulum ini bertujuan agar siswa memiliki pengalaman gerak yang lengkap dan siap untuk melanjutkan aktivitas fisik sepanjang hidup mereka. Kemudian selanjutnya, kelebihan model pendidikan gerak ini, model ini mendorong perkembangan kognitif, fisik, dan efektif siswa secara menyeluruh. Selain itu, pendidikan gerak memfasilitasi kreativitas, meningkatkan keterampilan sosial, dan mengembangkan karakter positif. Jadi melalui pendidikan gerak diharapkan siswa tidak hanya aktif secara fisik tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya gaya hidup sehat sepanjang hayat. Oke, selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini di paket 2, di modul paket 2, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Pengertian model pendidikan kebugaran. Model ini berfokus pada meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik serta didik dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap hidup sehat. Tujuannya adalah membentuk gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Komponen kebugaran jasmani itu apa? Kardiorespiratori, apa itu? Kardiorespiratori, ya. Kemudian kelenturan, kemudian komposisi tubuh. Jadi kardiorespiratori itu meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru,
Kalau kelenturan itu kemampuan otot dan sendi untuk bergerak dengan baik. Kalau komposisi tubuh itu mempertahankan proporsi lemak, otot, dan jaringan tubuh yang sehat. Prinsip-prinsip latihan, prinsip fit. Kemarin udah belajar fit kita ya. Cek. Sudah, Kak. Ya, prinsip fit. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau berpartisipasi? Fit. Prinsip fit. Kemarin sudah dipelajari tapi yang fit ya. Sudah Kak, yang buat di mat itu kan? Ya, prinsip-prinsip latihan, prinsip fit, prinsip progresi. Kalau fit itu menerapkan frekuensi, intensitas, waktu, dan jenis latihan secara aman. Kalau prinsip progresi itu meningkatkan latihan secara bertahap untuk kebugaran optimal. Nah, sekarang penerapan dalam pembelajaran. Sesi latihan melibatkan pemanasan, inti, pendinginan, dan peregangan. Guru PJOK bertugas menyesuaikan latihan sesuai kemampuan peserta didik serta mengajarkan pentingnya gaya hidup sehat. Nah, modul ini menekankan pentingnya peran guru PJOK sebagai pembimbing gaya hidup sehat melalui pendidikan kebugaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Oke, kita next lagi. Sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model, SEM? Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo, ada ya? Silakan, ada yang berbagi, yang mau berbagi? Cek. Ya. Ya, jadi model SEM di sini peserta didik dikenalkan oleh sebuah kompetisi, Kak, atau sebuah pertandingan event. Iya, Kak Yuli. Gimana, Kak? Jadi SEM di sini sebagai bentuk partisipasi siswa ke dalam sebuah kompetisi atau event pertandingan sebuah olahraga. Oke, baik. Yang lain? Luar biasa, terima kasih Kak Yuli. Yang lain? Pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM. Setahu saya, Kak, SEM itu ya main, turnamen gitu, main. Gitu ya. Apa gimana, Kak Indra? Gimana kira-kira? Apa itu SEM itu, Kak? Pemahaman Kak Indra terhadap SEM itu gimana? Kalau pemahaman saya, ini entah nyambung apa enggak, karena menurut pemahaman saya SEM itu model dari sebuah kurikulum serta instruksi-instruksi yang bertujuan memberi pengalaman otentik bagi anak saat berolahraga yang syarat nilai pendidikannya di dalam konteks PJOK itu sendiri, Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Indra. Ada lagi yang mau berpartisipasi? Menambahkan lagi, Kak. Oke, siap. Peserta didik dilibatkan di dalam sebuah pembentukan atau panitia di dalam sebuah kejuaraan. Ya, bisa. Itu saja. Nanti kita samakan persepsinya biar nggak miskonsepsi.
Yo, yang lain. Sepertinya Kak Mugi. Hai Kak Mugi, how are you tonight? Are you fine? Kak Mugi tidur ya? Kayaknya yang aktif ini Kak Kenny, Kak Yuli, Kak Indra, Kak Karsono. Ya biar kita tahu. Kemarin kan kita sudah belajar SEM Kak ya? Sudah, Kak. Oke. Jadi SEM itu Sport Education Model. Definisi dan tujuan SEM itu apa, tahu nggak kira-kira kakak apa? Kita samakan persepsi ya. Jadi definisi dan tujuan SEM itu, model sport education itu diciptakan oleh Darli Sedentop untuk memberikan, maksudnya pengalaman olahraga yang nyata kak. Pengalaman olahraga yang nyata itu ya seperti itu, membuat sebuah event permainan, siswa itu kan dia langsung praktek gitu loh. Paham Kak ya pertama ya? Paham, Kak. Oke. Paham. Jadi dia memberikan pengalaman olahraga yang nyata dan lengkap kepada siswa melalui berbagai perannya tadi. seperti permainan, pelatihan, wasitnya, dan manajer istilahnya. Jadi pengalaman langsung, dia terjun langsung gitu. Tujuan utamanya untuk menciptakan siswa yang kompetitif. Sudah itu berpengetahuan, antusias dalam olahraga gitu. Jadi memberikan apa sebenarnya tujuan SEM tadi apa Kak? Untuk memberikan pengalaman olahraga yang nyata ya. Iya. Nyata dan lengkap kepada siswa melalui berbagai peran seperti ada yang main, ada yang wasit gitu loh. Memberikan pengalaman olahraga yang nyata, yang langsung gitu, kayak orang PKL mungkin kayak. Ya, Kak, betul. Iya, jadi langsung kalau yang bengkel langsung praktek dia. Nah, karakteristik SEM ini Kak, musim kompetisi, afiliasi tim, berbagi peran, perayaan akhir musim. Jadi musim kompetisi itu melibatkan serangkaian pertandingan dan latihan yang berlangsung dalam satu musim kompetisi itu, sehingga siswa merasakan pengalaman kompetisi. Kalau afiliasi tim itu siswa dikelompokkan dalam tim yang stabil untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterkaitan. Nah, kalau berbagai peran ini siswa dapat memilih peran selain pemain seperti pelatih, wasit itu untuk memperkaya pengalaman belajar mereka. Ini berbagai perannya. Kemudian perayaan akhir musim. Nah, perayaan akhir musim ini menyediakan momen reflektif dan penghargaan bagi siswa di akhir musim yang meningkatkan motivasi dan apresiasi terhadap olahraga. Kemudian manajemen kelas dalam SEM menekankan rutinitas, manajemen preventif, pengembangan perilaku tim untuk memastikan proses pelajaran yang kondusif dan efektif. Ada yang tahu dengan preventif nggak? Maksudnya manajemen preventif. Preventif itu apa Kak? Mencegah. Gimana? Mencegah. Iya, betul. Kasih big applause dulu for Mrs. Yulianti. Thank you Kak Yuli. Sampai mana tadi? Preventif ya? Ada yang mau berpartisipasi? Nah, manajemen kelas tadi sudah ya, manajemen kelas SEM tadi menekankan rutinitas, manajemen preventif, dan pengembangan perilaku tim untuk memastikan proses belajar yang kondusif dan efektif. Kemudian evaluasi dan dokumentasi melalui keeping record, guru dan siswa dapat mencatat kemajuan, mengevaluasi keterampilan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Yang kelima, puncak pertandingan dan refleksi. Tahap ini memungkinkan siswa menerapkan keterampilan dalam situasi nyata dan melakukan refleksi setelah pertandingan, membantu mereka mengenali perkembangan
dan area yang perlu ditingkatkan. Jadi model SEM itu bertujuan mengembangkan keterampilan fisik, sikap sosial, dan kepemimpinan siswa melalui pengalaman olahraga yang bermakna. Nah, kalau asesmen otentik masih hangat ini, Kak. Masih berasap-asap ini. Apa nih? Nah, belum slide-nya belum saya ganti. Ini, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini ada pertanyaannya, pemantiknya seperti itu. Ayo, ada yang mau berpartisipasi? Saya, Kak. Oke, siap. Kak Kenny, silakan. Jadi, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Jadi, menurut saya asesmen otentik itu metode evaluasi yang menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara lebih mendalam. Oke, Itu, Kak. terima kasih Kak Kenny, luar biasa. Ada lagi? Coba tolong dicari ini habis ini otentik ini kan baru nih. Tolong dituliskan di kolom chat saja, kasih nama Kak ya, biar saya bisa juga catatnya. Silakan Kak Fatoni, Kak Yuli, Kak Kenny, Kak Indra yang aktif. Dikasih nama Kak. Oke, siap. Dibuka saja LMS-nya bisa Kak, dicari yang masalah asesmen otentik. Ini apa ini? Husnul Khotimah. Oh, belum.
Kak Indra. Penilaian otentik adalah gambar semua penanggung gerak yang telah kita ajarkan kepada Yuk yang lain yuk, biar kita next. Tony, asesmen tadi adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas sebagai statistik untuk arah sikap APT. Kita akan cukup dan pengetahuan kognitif ya. Apostol Khotimah. Asesmen TT adalah proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap pemilih prestasi, motivasi, dan sikap pada saat melakukan aktivitas pemilihan nyata. Proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran. Ayo yang lain. Dang. Ayo yang lain gimana? Kak Agus, Kak Arsono tadi sudah ya? Kak Agus, Kak Mugi. Oh ini Kak Mugi ya. Kak Mugi. Asesmen otentik adalah jenis asesmen yang bertujuan untuk menilai kemampuan didik dalam konteks yang nyata dan relevan. Sangat lebih sesuai ujian bisa dikali terpisah dari konteks kehidupan nyata. Mugi, Kak Husnu, Kak Tony, Kak Agus Supriyono. Asesmen otentik adalah proses evaluasi ujian menilai pengetahuan tentang siswa dengan masuk penilaian hasil kognitif sembilan pengetahuan apa itu sikap dan keterampilan. Kak Agus, Kak Arsono, Kak Kenny. Baik, kakak-kakak, kita lanjut ya. Asesmen otentik itu dalam pembelajaran PJOK adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Asesmen otentik ini juga tidak hanya berhenti pada pengumpulan informasi. Suara saya terdengar Kak ya? Terdengar, Kak. Terdengar. Oke.
Tidak hanya berhenti pada pengumpulan informasi belajar peserta didik, akan tetapi juga berlanjut digunakan untuk mendorong perbaikan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri sebagai peserta didik, bagi peserta didik. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, bermacam-macam ya, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Rubrik yang dapat diterapkan pertama, penyesuaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kelompok murid. Misalnya jika tujuannya adalah mampu melakukan gerakan dasar lompat, maka indikator keberhasilannya bisa berbeda-beda tergantung kemampuan individu. Kemudian fokus pada peningkatan diri, alih-alih menilai berdasarkan standar umum, penilaian difokuskan pada peningkatan dan usaha murid sesuai kondisi masing-masing. Kalau siswanya yang berkebutuhan khusus. Desain aktivitas yang fleksibel dan adaptif. Aktivitas sesuai kemampuan, contohnya atlet dapat diberikan tantangan tambahan atau variasi teknik. Kemudian murid yang umum menjalankan teknik dasar sesuai panduan yang kita berikan. Murid disabilitas mungkin melakukan variasi yang aman dan nyaman, misalnya memodifikasi gerakannya agar sesuai dengan kondisi tungkai yang ada yang panjang dan yang pendek tadi ya. Pemanfaatan alat bantu, jika diperlukan murid disabilitas dapat menggunakan alat bantu atau modifikasi gerakan yang relevan. Asesmen otentik yang inklusif. Asesmen otentik yang inklusif ini, pertama, penilaian berdasarkan peningkatan dan usaha. Fokus utama adalah usaha dan kemajuan individu, bukan performa absolut. Kemudian refleksi diri dan umpan balik. Semua murid diajak untuk melakukan refleksi diri, apa yang sudah dicapai dan tantangan apa yang dihadapi. Guru juga memberikan umpan balik yang spesifik dan sportif ya. Kemudian next lagi kita lanjut ke Kak, share screen-nya baru, udah jalan. tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi terkait modul-modul keterampilan pedagogi guru itu berpusat pada peserta didik. Yang perlu diingat kembali dalam aksi nyata, keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dari praktik tersebut, yaitu paradigma perubahan diri guru PJOK. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK itu berpusat pada peserta didik terkait dengan bagaimana guru PJOK 2.1, 2.2, 2.3, pokoknya sampai 2.1 sampai dengan 2.6. Dalam pengajaran yang dilakukan di sekolah masing-masing. Selanjutnya, penjelasan tugas aksi nyata. Jadi pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS ya. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini ya pengantar tugas kita ya, pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Pertama, mengandung lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator
berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik ya RPP-nya ya. Kemudian rekaman video praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit ya. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat refleksi pasca pembelajaran, dan yang terakhir testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran modul ajar video yang diunggah. Maksudnya harus sinkron antara modul ajar RPP-nya itu dengan video yang nanti kakak-kakak semua atau bapak ibu guru hebat ya dibuat. Kira-kira udah nyambung belum ini untuk aksi nyatanya? Nyambung Kak, berarti video harus sesuai dengan RPP atau modul ajarnya ya? Iya, kalau boleh kakak-kakak screenshot atau seperti apa untuk biar nggak jauh-jauh dari yang kita pelajari malam ini, maksudnya untuk aksi nyatanya. Yang lain gimana ini? Nyambung nggak ini? Kak Juanda, halo Kak Juanda. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas ya? Ya tergantung kakak. Mau di materi dulu dalam kelas, yang penting itemnya yang ini tadi Kak. Yang saya tampilkan ini. Yang pertama RPP-nya itu memuat rencana asesmen otentik ya. Maksudnya di kelas masing-masing ini ya kakak ngajar kelas berapa nanti mau bikinnya. Nah, yang jelas rekaman video itu yang pertama ada berisi pertama itu kegiatan pembelajaran awalnya, kegiatan pembelajaran intinya maksimalnya 30 menit tanpa edit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhirnya, udah itu terakhir tuh refleksi pasca pembelajaran misalnya kan, refleksi dulu, baru terakhir tuh dikasih testimoni anak itu, dikasih istilahnya tuh kesempatan gitu loh untuk memberikan tanggapan balik. Nah, saya cuma memastikan RPP sama video kakak-kakak nanti itu sinkron, maksudnya nanti isi materinya misalnya atletik, kemudian yang dipraktekkan itu misalnya bola besar, nggak nyambung ya Kak Indra ya? Pastinya. Oke Kak Kenny, silakan Kak Kenny, silakan Kak. Kak Daud mau tanya, kira-kira bedanya video yang mau kita buat ini dengan video yang sudah kita buat itu apa ya? Atau sama saja? Sebenarnya itu ini kan ada punya Kak Kenny kemarin, sudah ada item-item yang di dalam ini sudah memenuhi syarat belum dari sini? Kalau memenuhi sudah, tapi mungkin agak kurang tepat sedikit. Yang penting kalau memang sudah memenuhi, RPP-nya matching, istilahnya tuh kan kesesuaian antara modul ajar atau RPP dengan video, ya sudah. Tapi kalau memang istilahnya ini ya bolehlah sembari latihan kan Kak, latihan istilahnya. Tanpa edit kan Kak kemarin kan? Iya Kak, tanpa edit. Baik, ini yang B-nya penjelasan teknis aksi nyata. Ini dari ada kutipan dari Mary Ebner SCB. Kak Indra, coba dari mana ini Kak? Coba bacain dulu Kak. Namanya belibet bener ini. Mata saya ini payah ini. Mary Ebner S7 Batch. Nah ya gitulah ya. Itu kutipannya ini. Gimana? Ya kira-kira Mary Ebner S7 Batch. Oke, luar biasa Kak Kenny, bisa. Ini kutipannya hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan Kak. Jadi bukti dari kemampuan itu adalah tindakan. Oke, Kak Karsono, silakan Kak Karsono. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Ini mau ada yang saya tanyakan loh, Kak Daud dengan kakak-kakak semua ini. Oke, siap. Siapa tahu kan kakak-kakak semua itu banyak pengalaman. Yang pertama, cara memberikan refleksi yang benar itu gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, cara memberikan testimoni atau ngasih kesempatan kepada siswa. Nah, itu yang benar ya tuh. Itu bagaimana caranya? Siapa tahu kakak-kakak ada yang pengalaman kan. Nah, mungkin itu aja Ya, Kak Daud. Silakan, ada teman-teman ini yang mau memberi tanggapan terhadap pertanyaan Kak Karsono. Bagaimana refleksi yang baik ya Kak ya? Ya. Sama testimoni gitu ya. Testimoni Ya, yang kedua ya. Ya. Coba ekspresikan aksimu kakak-kakak semua, yuk. Kasih masukan ya. Kita bersama-sama belajar ini, yuk. Jadi Kak Karsono saat pembelajaran itu melakukan refleksi tidak? Halo? Iya, Kak, melakukan, Kak. Iya, melakukan. Kasih testimoni enggak? Misalnya sudah di akhir pembelajaran ada testimoni tanggapan dari murid, ada enggak? Nah, itu. Kemarin sih pas bikin video, kayaknya video saya itu nggak ada testimoninya sih. Yang saya lakukan itu kemarin terakhir setelah pembelajaran inti ya, itu membagikan kertas ke anak-anak. LKPD bukan nggak? Yang bagikan kertas kosong itu untuk ditulis ya seperti asesmen lah, kekurangannya pembelajaran hari ini di mana, kelebihannya di mana. Terus anak-anak senangnya itu tolong ditulis anak-anak senang apa tidak pembelajaran hari ini. Nah, itu aja Kak Daud. Ya itu testimoni Kak, testimoni tertulis berarti. Oh ya. Coba yang lain, coba sama-sama belajar kita yuk, nggak usah takut-takut. Di sini kita udah kenal semua, udah ini semua berbagi praktik baik yuk. Saya Kak untuk yang refleksi. Gimana? Ya, Kak Karsono, jadi maksud pertanyaan dari Kak Karsono itu gimana cara kita sebagai guru menyampaikan refleksi pembelajaran kepada siswa gitu ya? Ya Kak Kenny ya benar. Ya. Coba jadi, saya mau lihat Kak Karsono on cam Kak. Oke, siap. Ya Kak, jadi yang pertama itu anak-anak ditanyakan untuk pembelajaran yang baru saja dilakukan itu memahami dan mengetahui maksud dari materi yang Kak Karsono sampaikan kepada anak-anak itu peserta didik ini paham nggak gitu, masuk nggak ke mereka gitu. Terus yang kedua bisa mengerti apa yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Kayak misalnya lagi Kak Karsononya ngasih praktek nih ke anak. Jadi caranya, step-stepnya anak ini nih tahu nggak gitu secara secara materi sama praktek langsungnya, geraknya gitu Kak. Terus apa lagi ya? Udah sih Kak itu. Oke, terima kasih Kak Kenny. Biasa. Yang lain, kakak-kakak yang lain?
Kak Agus, saya belum lihat Kak Agus nih malam ini. Kangen saya sama Kak Agus nih. Kak Agus, jangan biarkan kami sendiri Kak di ruangan ini. Terima kasih Kak Bersama. Kenny. Kalau gini, misalnya gini, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar. Yang pertama tadi kita di dalam ruangan sudah menyaksikan video, kemudian kita berdiskusi. Selanjutnya kita ke lapangan praktik, kemudian kita sudah refleksi di akhir pembelajaran. Nah, itu kira-kira masuk kemana itu Kak? Misalnya gini, oke anak-anak, tadi kita di dalam kelas sudah menyaksikan video yang anak-anak saksikan. Kemudian setelah menyaksikan video, kemudian kita berdiskusi tadi. Setelah diskusi, kita lalu ke praktek lapangan, mempraktekkan permainan bola besar, menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam dan kaki punggung bagian luar. Sudah kita lakukan juga. Kemudian kita lakukan tugas individu, sehingga di akhir pembelajaran itu masuk kemana itu Kak, kira-kira Kak ya? Testimoni. Testimoni. Nah, contoh gini Kak, misalnya gini, misalnya saya sangat senang pembelajaran hari ini, saya bisa melakukannya gerak-gerakan yang dicontohkan Bapak Guru, saya sangat senang, saya istilahnya bisa melakukan itu masuk kemana kalau yang kayak gitu Kak? Refleksi. Refleksi. Kalau yang pertama tadi? Apa kebalik ya? Kan misalnya gini. Inti nggak sih Kak? Inti nggak sih? Misalnya gini, Kak Indra bikin video pembelajaran menggunakan media, istilahnya tuh apa namanya, media ajar itu kayak pakai infocus, proyektor ya. Misalnya Kak Indra pakai materi permainan bola besar, misalnya gerakan lokomotor, non lokomotor serta manipulatif ya. Permainan bola besar, menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki punggung bagian luar, dribbling serta shooting misalnya. Nah, jadi Kak Karsono masuk nih, masuk, sapa, salam, doa, yel-yel, ice breaking atau apa segala macam. Kemudian kakak refleksi, kakak ini misalnya, baik anak-anak hari ini, baik anak-anak masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Nah, kemudian anak-anak jawab, masih Pak. Apa misalnya, apa ini? Nah, Pak Tony apa? Ini atletik, lari cepat, sprint gitu. Oke, baik. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang materi minggu lalu misalnya, kan seperti itu. Enggak Pak, cukup. Nah, baik. Kalau kemarin kita atletik, hari ini kita akan mempelajari permainan bola besar gitu kan. Menendang menggunakan kaki punggung bagian dalam dan kaki punggung bagian luar. Tapi sebelumnya anak-anak silakan anak-anak saksikan dulu video yang Bapak tampilkan. Nah, ditonton kan Bang, Pak, Kak, sudah ditonton. Oke. Oh, udah seru, udah dimatiin. Nah, baik. Kira-kira ini silakan dibikin kelompok, tolong didiskusikan analisis apa yang anak-anak tangkap dari video yang baru Bapak tayangkan. Oh, diskusi dia kan, diskusi. Oke. Jadi dia diskusi, nanti setelah diskusi baru ditanyakan apa yang mereka tangkap, apa kendalanya, seperti apa gitu, seperti video yang kita tayangkan. Kemudian baik, sekarang kita kalau udah selesai semua, kita diskusi, sekarang kita praktik lapangan nih. Praktik lapangan, stretching, warming up dulu. Udah itu baru istilahnya tuh udah stretching, baru kita mencontohkan. Jadi menggunakan ngoper bola dengan menendang bola dengan menggunakan kaki punggung bagian dalam seperti ini, nah, dipegang, ditendang kan, ada yang jadi bergantian atau dia berkelompok seperti itu satu-satu. Kemudian setelah pembelajaran kayak gitu, Kak Indra misalnya ngambil absen nih, dipanggil satu-satu pesertanya, coba ini Nak Daud coba praktekkan. Nah, jadi di sana kakak udah melakukan asesmen formatif gitu kan, asesmen udah segala macam. Nah, udah dilakukan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita kumpul dulu. Udah itu baru kita pendinginan, misalnya pendinginan, udah pendinginan baru duduk dulu
Nanti disampaikan anak-anak, ini ada tugas individu, masalah apa yang sudah kakak siapkan kan, masalah kertas apa segala macam. Nah, baik anak-anak, dari awal tadi kita sudah masuk ruangan, kita menyaksikan video, kita sudah berdiskusi, kemudian kita praktek. Nah, itu masuk kemana maksud saya? Kalau testimoni tahu ya, testimoni. Testimoni lebih kurang seperti apa yang disampaikan Kak Karsono tadi. Itu kan bisa berupa pendapat ya, bisa berupa apa namanya tulisan, seperti yang kurang lebih apa yang disampaikan Kak Karsono itu masuk dalam kategori testimoni kan, kira-kira seperti itu. Oke, testimoni itu istilahnya tanggapan Kak, tanggapan dari peserta didik dengan pembelajaran kita yang telah lakukan ya. Oke, tolong diingatkan saya, kita tadi bentar Kak, 1942, tolong siapa yang bisa ngitung, 1942, sekarang 2101, udah berapa menit tuh? Yang udah 60 atau 70 menit ya? 21 tadi 1942 itu kan kalau dia ke jam 9 itu berapa Kak? 18 menit ya? 19 berapa tadi mulainya? 1942 kalau dia ke 1 jam berarti dia kalau dia ke 2100 artinya dia berapa itu? 78 ya? 59 menit ya, enggak? 78 ya? Iya, sekitaran 195 menit di sini. 78 nanti maksud saya kita selesainya jam berapa ini Kak? Kalau 90 menit dimulai dari 1942. Jam 9 lewat Jam 9 lewat 15 Kak. 9 lewat 15. Iya Kak. Oke. Agus ada Kak Agus. Kira saya nggak ada. Gantian Kak, biar kawan-kawan tuh keluar suaranya Kak, kan gitu. Oke, siap. Oke. Ini mencoba untuk nanggapin Kak apa yang disampaikan Kakak Daud tadi. Itu untuk mengenai kegiatan pembelajaran, apa yang disampaikan Kak Daud tadi, mulai dari pembukaan atau pendahuluan, dilanjutkan dengan apersepsi, yaitu mengaitkan antara pembelajaran yang telah lewat dengan pembelajaran yang mau kita laksanakan. Itu adalah persepsi. Terus dilanjutkan memasuki kegiatan inti. Ya, kegiatan inti apa yang disampaikan Kak Daud tadi, misalkan awalnya mengaitkan persepsi tadi atletik gitu. Pelajaran kemarin yang kita pelajarin apa anak-anak? Misalkan atletik. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas misalkan. Dilanjutkan lagi, kalau gitu kita memasuki kegiatan inti gitu kan. Nah, kegiatan inti itu sudah memasuki ranah materi atau asesmen pembelajaran gitu. Setelah itu, nah di dalamnya itu kan nanti kita melakukan praktek pembelajaran asesmen yang mau kita sampaikan pada materi hari itu. Misalkan berkaitan dengan bola besar, tadi yang disampaikan Kak Daud, permainan sepak bola misalkan, menendang bola dengan kaki bagian dalam, menendang bola dengan kaki bagian luar, menendang bola dengan punggung kaki, dan shooting dan lain sebagainya, itu adalah merupakan inti kegiatan. Nah, setelah anak-anak melakukan kegiatan, melakukan praktek, di situ biasanya kita setelah praktek melakukan ini Kak, apa itu istilahnya, refleksi. Nah, refleksi ini kita bisa menanyakan kepada anak, setelah kita melakukan praktek kegiatan pembelajaran pada hari ini, kira-kira gimana menurut pendapat anak-anak gitu. Senang Pak? Oke, kalau senang. Selain itu apalagi? Misalkan menambah pengetahuan Kak, materi tentang sepak bola, menendang dengan kaki bagian dalam, menendang kaki dengan bagian luar, menendang kaki bagian punggung. Oke, bagus. Berarti kita sudah mendapatkan 2
refleksi yang disampaikan oleh anak tadi, gitu Kak. Terus atau mengenai tentang yang ketiga tadi, istilahnya testimoni ini bisa dikatakan timbal balik. Selain daripada itu, gitu Kak. Selain daripada itu, apa kira-kira kendala-kendala yang anak-anak alami, misalkan, oh ini Kak, pada saat kegiatan pembelajaran praktek tadi, kayaknya yang sulit itu menendang dengan kaki bagian punggung, gitu misalkan. Itu salah satu adalah testimoni, itu menurut pengamatan saya, gitu Kak. Gitu. Terus setelah selesai itu, hingga kegiatan terakhir kita mengadakan stretching, pendinginan, segala macam. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, langsung kita tutup. Itu tambahan dari saya Kak, mengenai apa yang disampaikan oleh Kak Karsono tadi, mengenai tentang refleksi dan testimoni gitu. Itu gambarannya seperti itu kalau dari menurut pendapat kami Kak. Saya kira itu Kak, tambahan dari saya. Siap, terima kasih Kak Agus. Iya, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan atau kita next? Next ya. Next, belum saya share screen lagi bentar. Nah, baik, saya bacakan terlebih dahulu. Baik, penjelasan teknis akhir nyata tadi sudah dibacakan ya. Kita next lagi. Tampil nggak Kak? Share screen-nya, tampil ya? Tampil. Oke. Tampil Kak. Oke, jadi tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masalah, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK adalah apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design atau understanding by design, sama aja itu, backward design sama understanding. Pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Maksudnya sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik kita. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking. Dalam PJOK merancang strategi pembelajaran PJOK efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi ya, ingat isu-isu sosial yang ada di sekolahan kita, mungkin ada ABK, anak berkebutuhan khusus, atau aset-aset yang bisa dimanfaatkan gitu untuk mendukung membuat video pembelajaran yang akan kakak-kakak semua lakukan. Kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang kondisi sekolah Anda. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat
memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, ini aspek penilaiannya, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan penampakan emosi positif. Jadi selama berinteraksi dengan peserta didik. Maksudnya ini penampakan emosi positif ini selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang tadi mengembangkan lingkungan belajar ya. Yang ini menerapkan strategi. Pertama, pembukaan proses belajar. Kemudian kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Keempat, pendekatan dalam pendampingan peserta didik. Kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Dan yang ketujuh, penutupan proses belajar. Nah, kalau tadi itu mengembangkan lingkungan belajar, menerapkan strategi pembelajaran, kemudian ini merancang dan menerapkan asesmen otentik. Pertama, merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan asesmen otentik. Nanti kakak-kakak ini akan saya share saja ke grup ya. Jadi kalau mau ada yang dibaca-baca lagi atau ada yang belum mengikuti menyimak ini bisa diulas lagi di grup kita nanti. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, refleksi yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi didik, refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Jadi refleksinya itu ya. Jadi sekarang apa gitu. Sekarang apa dan what, so what, dan no what ya. Yang sudah dipelajari di modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Nah, jadi di 1.1 itu ada kita refleksinya menggunakan yang what, so what, dan no what ya. Kemudian tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelum
dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Selanjutnya ini lini masanya. Pertama, penyusunan aksi nyatanya RPP atau modul ajar ini ya. Setelah sesi persiapan aksi nyata, kemudian yang keduanya menyusun aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, kemudian yang ketiganya upload RPP, modul ajar, pembelajaran, kemudian rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kemudian 4, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Dan yang terakhir, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Nah, ini diskusikan dan tanya jawab. Pada sesi hari ini, Bapak Ibu merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Penutup, ini udah penutup ini. Nah, jadi nanti kakak-kakak, ini saya share saja Kak ya, di grup kita ya. Halo? Boleh Kak. Ya. Oke. Boleh, Jadi Kak, boleh. tolong dipastikan lagi Kak, jam tadi Kak. Itu tadi awal 1942. Kalau nggak salah 1942 ya? Lewat 1 menit. Hah? Sekarang Lewat lewat menit. 16. Lewat 2 menit. Lewat 2 menit apanya Kak? Kita habis 9.15 kan tadi ya? Kan tadi 1942 ya? Ya, sampai 90 menit itu di 21.15 ya? 78 21.12 90 menit. 21 Sekarang 12. sudah masuk 94 menit Kak. ini sudah 94 menit. Iya Kak. 94. Nah, kita tutup, kita lewatkan 5-10 menit Kak, karena ini juga nggak boleh pas-pas benar, karena penghitungan di time span itu dia nggak bisa, kalau kita pas itu dia pasti ngurang, nggak tahu kenapa itu. Makanya nggak pernah setiap hasil itu pas, minimal lewat 5-10 menit ya. Oke, saya bacakan lagi ya PPT yang terakhir ini, ada pantun kayaknya nih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Tepuk tangan dulu ya Kak. Ini Kak. Oh, belum tidur. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakakku. Baik, kakak-kakak semua. Kok ini saya nggak bisa di ini ya, diaktifin awalnya. Oke, mungkin jangan keluar dulu Kak. Nanti kita ngobrol dulu sebentar. Mungkin sampai sini pertemuan kita pembelajaran pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kehilafan. Saya akhiri. Kita doa dulu Kak. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Ayo, ikan sepat, ikan gabus. Siapa yang mau memimpin doa Kak? Halo? Kak Karsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Daud sebagai fasilitator yang saya hormati dan kakak-kakak semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Zoom kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu pada malam hari ini bermanfaat dan barokah dan bisa kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Amin. Amin.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Karsono sudah bersedia memimpin doa pada akhir sesi pembelajaran kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita foto bersama dulu kakak-kakak semua. Silakan on cam semua. Mana yang lain ini? Ya, juru fotonya, woi Kak Juanda. Agak puyeng sedikit ini. Iya. Kalau biasa penyakit lama. Biasa. Ayo, siapa yang mau ini? Siapa yang mau record Kak Kenny ya? Kak Kenny ya? Apa nih Kak, dokumentasi? Iya. Mau pose gimana nih? Gimana ya? Gini ya siapa? Gimana Kak? Gimana? Gimana Kak? Pose Kak Juanda itu bagus tadi kayak gini. Gini aja ya. Nggak enak lah kayak gitu. Masa ya kayak gitu? Ya udah, bikin 2 kali, satunya kayak gini. Gimana? Ayo, Terus Kak ini. Ikut. Gimana sih? Kak Husnul nembe ketokan iku nah. Tapi bisa nggak ngambilnya itu? Kak ini. Bantu Kak Dimas, ada Kak Dimas. Bisa, sabar ya. Sip kan? Atau ada itu jempolnya itu mencet kaki. Sabar. Biar mentelop tuh gini. 1, ayo Kak Fatoni, Kak Juanda, 1. Kak Karsono love, bukan segitiga. 1, 2, 3. Dan 3 ya. Mulai kanan. Sabar. 1, 2, 3. Dah? Oke, sudah. Jangan keluar dulu ya, Kak. Jangan keluar dulu ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.